Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Andrew, Anugrah, Kailin, Verolin, Isabella, Richelin, dan juga Jakia. Kami di sini akan membahas tentang hasil penelitian kami, yaitu tentang persepsi mahasiswa tingkat 1 terhadap merokok, antara gaya hidup atau ancaman kesehatan. Oke, mari masuk ke bagian abstrak. Yang pertama adalah fokus penelitian kami yaitu persepsi mahasiswa tingkat 1 terhadap perilaku merokok. Apakah dianggap sebagai gaya hidup modern atau ancaman kesehatan? Hal ini sangat relevan dengan SDG 3A1 yaitu mengenai perilaku merokok pada usia di atas 15 tahun. Nah, yang kedua, metode penelitian kami. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif, yaitu melalui wawancara secara daring terhadap 4 narasumber dari berbagai universitas. Nah, hasil yang kami dapat ada 3. Yang pertama adalah persepsi mahasiswa terhadap merokok. Ada yang menganggap itu adalah hal yang normal dan umum. Ada juga yang menganggap merokok untuk mengatasi stres. Ada juga yang menganggap merokok adalah sarana untuk membangun relasi dengan teman. Yang kedua, ada faktor yang mendorong seseorang menjadi perokok. Ada 3, yaitu pergaulan, rasa ingin tahu, dan juga tekanan atau stres. Yang ketiga, yaitu kesadaran mahasiswa tentang merokok. Mahasiswa tingkat 1 banyak yang telah mengetahui bahayanya merokok, namun mereka masih menganggap itu adalah hal yang normal dan wajar. Kesimpulan yang bisa kami tarik adalah masalah utama merokok di kalangan mahasiswa itu bukan terletak pada kurangnya informasi kesehatan, melainkan pada normalisasi sosial dan juga tantangan dalam mengolah stres. Kata kunci yang kami gunakan ada 4, yaitu merokok, mahasiswa tingkat 1, persepsi, dan juga SDG 3A1. Nah, masuk ke pendahuluan. Jadi, kita semua tahu bahwa merokok memiliki banyak risiko yang sudah terbukti secara klinis selama bertahun-tahun. Namun, banyak mahasiswa yang masih memiliki persepsi berlawanan. Mereka menyadari bahwa merokok memiliki banyak risiko, namun tetap memilih untuk merokok. Target penelitian kami adalah mahasiswa tingkat 1, karena masa ini adalah masa transisi yang dimana seseorang berpindah dari sekolah ke perguruan tinggi, yang mengharuskan seseorang untuk membentuk kebiasaan baru di lingkungan yang baru. Nah, secara garis besar, kami membagi menjadi 2 faktor penyebab seseorang menjadi perokok, yaitu faktor eksternal, dari tekanan akademik, pengaruh teman sebaya dan pergaulannya, dan juga tekanan sosial untuk seseorang diterima di lingkungan yang baru. Yang kedua adalah faktor internal, dari penyesuaian dengan lingkungan perkuliahan yang baru, rasa ingin tahu yang tinggi, dan juga pencarian identitas diri. Lanjut ke rumusan masalahnya, yaitu yang pertama adalah bagaimana persepsi mahasiswa tingkat 1 terhadap merokok, seberapa besar tingkat pengetahuan mahasiswa tingkat 1 mengenai ancaman merokok, dan juga apa saja faktor yang mempengaruhi mahasiswa tingkat 1 untuk merokok. Lalu, tujuan penelitian kami adalah memahami persepsi mahasiswa tingkat 1 mengenai merokok, mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa tingkat 1 mengenai ancaman merokok, dan juga mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa tingkat 1 untuk merokok. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi instrumen yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Jadi kita mewawancarai beberapa mahasiswa tingkat 1 melalui panggilan video. Selanjutnya ada profil demografi dari narasumber. Total narasumber yang kami wawancari ada 4 orang, 1 non-perokok dan 3 perokok aktif, yang berasal dari Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tarumanegara. Dengan karakteristik 1 narasumber yang berjenis kelamin perempuan dan 3 narasumber yang berjenis kelamin laki-laki. Dan satu narasumber yang berumur 19 tahun dan 3 narasumber yang berumur 18 tahun. Berikutnya, kami masuk ke hasil dan pembahasan. Dengan pertanyaan pertama yaitu, sebagai mahasiswa tingkat 1, bagaimana pandangan atau persepsi Anda mengenai perilaku merokok di lingkungan kampus atau pergaulan Anda? Apakah merokok dianggap sebagai hal yang biasa, keren, atau justru sesuatu yang perlu dihindari? Mayoritas dari narasumber kami menjawab bahwa
Mereka seringkali melihat orang yang merokok, terutama di tongkrongan atau area yang khusus. Menurut narasumber pertama, merokok itu bukan hal yang patut dibanggakan, dan di lingkungannya itu tidak banyak orang yang merokok, tetapi dalam tongkrongan itu juga hal yang wajar. Menurut narasumber kedua, merokok itu hal yang umum dan tetapi bukan hal yang dianggap keren, dan kebiasaan merokoknya itu seringkali dilakukan di area yang khusus agar tidak mengganggu orang lain. Menurut narasumber ketiga, merokok itu sudah menjadi hal yang biasa, jadi tidak perlu dihindari. Menurut narasumber keempat, dia seringkali menemui perokok yang melakukannya di tempat tertentu. Dan menurut dia, mahasiswa tingkat 1 ini kemungkinan saja sudah merokok waktu SMA atau mungkin SMP. Dan menurut narasumber keempat, merokok itu lebih untuk menyatu dengan pergaulan mereka agar bisa diterima di tongkrongannya. Selanjutnya di pertanyaan nomor 2, sejauh mana pengetahuan Anda mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok, baik bagi perokok aktif maupun orang di sekitarnya? Bisa kita lihat di sini, narasumber 1 dan 2 memiliki pemahaman yang serupa. Mereka menekankan bahwa dampak rokok tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga menyebabkan masalah jantung dan penyakit serius seperti TBC. Begitu pula dengan narasumber 3 yang menyatakan bahwa bahaya bagi perokok aktif dan pasif itu setara, terutama dalam hal kerusakan fungsi paru-paru. Hal menarik disampaikan oleh narasumber 4. Beliau mencatat bahwa informasi bahaya merokok sebenarnya sudah sangat jelas tertera pada bungkus rokok. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa perokok pasif justru memiliki risiko yang lebih besar. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari pertanyaan nomor 3, yaitu berdasarkan pengamatan atau pengalaman pribadi Anda, faktor-faktor utama apa sajakah yang cenderung mendorong mahasiswa tingkat 1 untuk mencoba ataupun menjadi perokok aktif? Nah, untuk narasumber pertama, ia menyebutkan bahwa orang yang menjadi perokok aktif itu, ia belum bisa beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan karena masih mahasiswa tingkat 1, dan perokok itu juga menjadikan rokok sebagai pelarian, dan ia tidak tahu cara mengatasi stres, jadi menjadikan rokok sebagai pelarian itu tersebut. Untuk narasumber kedua menyebutkan bahwa orang yang menjadi perokok aktif itu terpengaruh oleh pergaulan serta rasa ingin coba yang tinggi. Selanjutnya adalah ia juga stres dalam beradaptasi dengan lingkungan dan perkuliahan, dan perokok itu merasakan santai ketika merokok. Untuk narasumber ketiga menyebutkan bahwa orang yang merokok atau mencoba rokok itu terpengaruh oleh pergaulan. Dan yang terakhir, narasumber keempat menyebutkan bahwa faktor utamanya itu adalah pergaulan serta ajakan teman dari dalam satu pergaulan itu, dan rasa penasaran dari individu yang tinggi. Kesimpulannya, dari penelitian ini kami memiliki tujuan. Yang pertama, memahami persepsi mahasiswa tingkat 1 mengenai perokok. Yang kedua, mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa tingkat 1 mengenai ancaman merokok. Dan yang ketiga, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa tingkat 1 untuk melakukan merokok. Hasil yang kami dapatkan dari mewawancarai 4 orang narasumber. Yang pertama itu ada merokok dipersepsikan sebagai perilaku yang umum dan wajar di kalangan mahasiswa tingkat 1. Dan yang kedua, merokok itu dianggap dapat diterima jika dilakukan di lingkungan yang di tempat yang disediakan. Mereka juga mengungkapkan faktor utama yang mendorong mereka untuk merokok itu adalah yang pertama, pengaruh pergaulan, yang kedua, rasa ingin tahu yang tinggi, dan ketiga, sarana untuk mengatasi stres. Dan yang keempat, seluruh narasumber memiliki pengetahuan yang baik mengenai bahaya merokok, dan seperti resiko terkenanya penyakit seperti kanker paru-paru, tuberkulosis, dan penyakit jantung. Rekomendasi yang dapat kami berikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, ada fokus penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada perubahan perilaku merokok. Yang kedua, penguatan lingkungan kampus yang mendukung gaya hidup sehat dan bebas merokok. Yang ketiga, ada pengembangan strategi coping stres bagi mahasiswa yang lebih sehat.
Itu saja hasil pembahasan dari penelitian kami dari kelompok 5, burung dara burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.